Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 3 dari jurusan Teknik Elektro Untirta angkatan 2018. Di sini saya akan mengomentari suatu video tentang kaitannya dengan etika profesi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen utama yang mendasar. Nomor 1 adalah karakter, akhlak. Nomor 1. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati. Karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Betul sih? Jadi begitu sampai karakter 2, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor 1. Yang kedua, Oke, di sini Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa terdapat 3 komponen utama dalam proyeksi pendidikan di abad ke-21. Nah, yang paling pertama disebutkan dan yang paling utama pastinya itu karakter atau akhlak. Nah, karakter atau akhlak ini menyangkut dalam kode etik ya. Jadi dalam menjalankan segala sesuatu gitu, kita pasti ada yang namanya kode etik, yaitu nilai dan norma yang sesuai dengan masyarakat kita atau di lingkungan sekitar kita. Nah, karakter atau akhlak ini pun juga yang disebutkan tadi ya, ada 2 kan, karakter moral dan karakter kinerja. Itu tadi bisa dibilang itu sikap atau perilaku kita dengan terhadap manusia atau bahkan dengan Tuhan. Itu dalam Islam biasa disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Itu hubungan antara Tuhan atau Allah gitu ya, dengan manusia. Nah, tadi karakter moral itu ada contohnya kan, iman dan takwa, rendah hati, jujur, dan lain-lainnya lah. Nah, iman dan takwa ini termasuk dalam hablum minallah ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena iman dan takwa ini sesuatu yang menyangkut dalam kepercayaan dan agama kita. Dan kenapa kita harus memiliki iman dan takwa ini? Ya, karena itu tadi, dalam agama, dalam suatu agama manapun, itu pasti mengatur tingkah laku atau perilaku manusia di muka bumi. Dan secara tidak langsung pun kita hidup, khususnya Indonesia ya, kita hidup di negara Pancasila ya, di mana yang semuanya kita pasti tahu ya, sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan salah satu nilai dari sila pertama tersebut yaitu iman dan takwa harus ada di masyarakat Indonesia. Kemudian jujur ya, jujur, yaitu kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Nah, dalam menjunjung tinggi kejujuran itu nanti ada hubungannya dengan karakter kinerja tadi, yaitu bertanggung jawab. Kenapa kok bisa berhubungan? Ya, misalkan kita sebagai manusia, kita
kita sebagai mahasiswa ya, atau sebagai pekerja, ya kita pasti dituntut untuk jujur karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, karena misalkan dalam kasus ini mahasiswa ya, tidak banyak masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk berkuliah. Jadi ibaratnya kita ini udah kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Kita udah kuliah tinggi-tinggi gitu. Nanti kita punya tanggung jawab yang besar ya. Punya tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Nah, nanti kan kita punya tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab yang besar itu harus diikuti dengan kejujuran atau integritas. Ya, misalkan kita tidak memiliki kejujuran gitu ya. Ya, kita kasusnya bakal sama dengan pejabat yang korupsi gitu. Ya bisa dilihat kan, pejabat itu mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas karena kuliahnya sudah tinggi. Tetapi tidak ada moral ya, atau salah satunya kejujuran ya. Sehingga menyebabkan mereka korupsi, tergadai oleh duit. Ya contohnya yang masih hangat lah, korupsi dana bansos. Coba bayangin, dana bansos itu untuk masyarakat kita juga kan, tapi dikorupsi. Kan itu tidak memiliki moral gitu ya. Sangat disayangkan dana bansos untuk bantuan ke masyarakat kita gitu ya, karena pandemi ini tapi dikorupsi. Nah, lanjut dengan karakter kinerja. Karakter kinerja tadi ada kerja keras, bulat, tuntas, bertanggung jawab. Nah, kerja keras bulat dan tanggung ini itu ada hubungannya, gak hanya kerja keras bulat dan tangguh aja sih ya. Tadi tuh karakter kinerja itu menyangkut dalam keprofesian kita, dalam pekerjaan kita ya. Tadi misalnya nih yang dengan sebelumnya, kerja keras bulat, tangguh dan tuntas. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kita pasti harus kerja keras, bulat atau tidak mudah putus asa, tangguh dan harus tuntas pastinya outputnya, ya kan? Kenapa kita harus memiliki karakter kinerja tersebut? Karena ya insya Allah pekerjaan bakal beres gitu ya, karena kita sudah punya karakter kerja keras, tidak mudah putus asa, tangguh dan tuntas gitu. Ya seperti ada peribahasa lah, kalau proses tidak mengkhianati hasil. Balik hasil. Gimana sih? Proses tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses. Nah, proses tidak mengkhianati hasil saat tidak mengkhianati hasil. Atau ya maksudnya hasil tidak akan mengkhianati proses ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi ketika kita sudah memiliki karakter kinerja tersebut, insya Allah output yang kita harapkan dari pekerjaan kita itu akan sesuai apa yang kita harapkan gitu. Dan kemudian beliau mengatakan kita pasti tidak ingin ya memiliki sifat kerja keras tapi culas. Kemudian apalagi tadi, nah itu tadi karakter tersebut ya, karakter tersebut akan membentuk sesuatu yang dinamakan
profesi kita gitu ya. Oke, lanjutnya. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor 1, berpikir kritis. Kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif. Bisa kerjasama. 4K. Itu kompetensi. Yang ketiga. Oke. Di sini kali ini beliau mengatakan bahwa komponen yang kedua dalam proyeksi pendidikan di abad ke-21 yaitu kompetensi. Dimana tadi contohnya yaitu 4K ya kan, kritis, kreatif, terus kolaboratif dan komunikatif. Nah, kenapa dalam hal etika profesi, kenapa kita harus memiliki keempat tersebut? Nah, misalkan kritis itu kan berarti kita bertanya gitu. Kita bertanya dalam hal kemajuan diri kita sendiri. Kemudian kreatif, ya kita udah tahu pasti kita menciptakan sesuatu ide yang menarik. Nah, dari keempat K itu kita bisa analogikan. Jadi kita misalkan mahasiswa, kita memiliki ide yang kreatif, dan kritis pastinya. Kemudian kita ingin menyampaikan ide tersebut ke orang lain. Nah, bayangkan aja kalau tidak ada sifat komunikatif kayak matematika, jadi ya dalam hal berkomunikasi lah. Gimana kalau kita nggak bisa berkomunikasi dalam ke orang lain gitu? Apakah ide yang kita tuangkan itu akan tersampaikan? Kan enggak. Atau misalkan Aslep nih, dia ilmunya pasti ada nih, tapi komunikasinya kurang. Apakah ilmunya akan tersampaikan? Kan enggak. Akhirnya kerjasama atau kolaborasi. Nah, tadi itu ketika kita sudah memiliki ide yang kreatif, inovatif, dan kritis gitu ya, dan sudah disampaikan kepada orang lain, dan idenya nyampe gitu ke orangnya. Ya, jadi dari kerjasama itu jadi setelah idenya tersampaikan ke orangnya, kita beritahu gitu, dan diharapkan adanya kerjasama atau kolaborasi. Karena dengan adanya kerjasama tersebut, mungkin saja gitu, orang yang kita beritahu ide kita itu akan memberikan masukan kepada kita atau mengembangkanlah ide kita. Kemudian setelah idenya terbentuk menjadi suatu abstrak gitu, atau menjadi suatu project gitu, ya pasti kita harus kerjasama gitu, karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, jadi gitu ya. Jadi komponen kedua di kompetensi ini itu menyangkut dalam keprofesionalisme kita dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, literasi. Keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat. Bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5.
Ya, literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA, tahan. Bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul enggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamental. Oke, dalam disebutkan oleh Bapak Anies tadi, komponen yang terakhir literasi atau keterbukaan wawasan. Nah, apa hubungannya keterbukaan wawasan dengan etika profesi? Nah, dalam prinsip etika profesi itu ada yang namanya otonomi, yaitu suatu prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya. Nah, dalam menjalankan profesi atau menciptakan idenya, dari mana ide tersebut berasal kalau tidak ada literasi? Mana terciptanya ide jika tidak ada keterbukaan wawasan? Jadi kita menutup diri gitu dalam lingkungan luar. Kita kayak pakem gitu ya. Bukan pakem sih, kayak close minded. Jadi kita nggak nerima keterbukaan wawasan, kita nggak nerima masukan dari luar, dari itu. Karena tadi di kompetensi tadi kan ada namanya kerjasama. Jadi diharapkan adanya keterbukaan wawasan, karena dari kerjasama tersebut mungkin aja akan ada seorang yang akan mengembangkan idenya gitu. Kemudian dalam keterbukaan wawasan ini juga ya, salah satu sikap engineer sebagai profesi yaitu kita dituntut untuk mempromosikan ide kita, mempromosikan ide kita ke publik atau ke orang yang tadilah, orang yang ingin kita kasih ide. Nah, dari tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, dari orang yang kita beritahu ide kita akan secara tidak langsung memberikan masukan terhadap ide kita. Nah, disitulah kita harus memiliki keterbukaan wawasan. Nah, dari ketiga komponen proyeksi pendidikan di abad ke-21 itu ya, itu semua bisa dikaitkan dengan yang namanya etika profesi, dimana etika profesi itu adalah ketiga komponen tersebut gitu ya, karakter, kompetensi, dan literasi. Jadi diulang-ulang ya. Nah, tanpa adanya etika profesi itu akan menyebabkan hilangnya respect atau kepercayaan. Jadi misalkan kita nggak ada di karakter moral, jadi ada iman dan takwa, ya udah kita bakal hilang respectnya. Karena itu tadi, dimana dalam menjalankan sesuatu itu pasti ada kode etiknya, dimana yang artinya itu adanya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kan ya nilai bangsa Indonesia kan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau nggak ada patut dipertanyakan. Dan kita close minded, kita wawasannya tertutup, kita nggak terima masukan dan lain-lain. Ya itu bakal hilang.
Fundamennya adalah karakter, akhlak. Tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian. Betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul nggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya nggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong, kerjakan semau Anda. Kerjakan semau Anda. Lalu anak kita bingung, nggak bisa jawab. Seperti ini. Banyak jurusan seperti ini. Kalau hari ini ditanya mau jadi apa, besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya kalian mau jadi apa. Jangan tanya nanti kalau besar mau membuat apa. Karena profesinya udah nggak ada nanti. Dulu saya waktu masih kecil tuh Pak, tukang pos tuh rutin datang ke rumah Pak, pakai motor warnanya oranye. Wah top betul rasanya naik motor Suzuki itu. Pos, pengen jadi tukang pos. Hari ini ada tukang pos. Email semua, WA, betul nggak sekalian? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat. Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada profesinya di masa depan. Jadi pengelola institusi pendidikan jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. Jangan puas dengan melihat masa lalu kami sudah seperti ini. Bukan, masa depan. Dan ini teman-teman, Oke, di sini saya ingin komentar. Di sini Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa perubahan, yaitu perubahan atau perkembangan ini sangat cepat. Jadi kayak tadi, misalkan contohkan apa, pegawai pos gitu ya. Pegawai pos dulu masih ada di zamannya beliau, sekarang sudah tidak ada karena sekarang udah zamannya menggunakan WhatsApp, email, atau dan lain-lainnya. Nah di sini nih berhubungan dengan sifat tadi gitu, yaitu kritis, kreatif, ya, atau dalam tadi itu komponen yang kedua ya, kompetensi. Jadi kita harus berinovasi menciptakan profesi yang baru. Jadi benar kata Bapak Anies Baswedan bahwa jangan terpukau dengan masa lalu, tapi cemaslah dengan masa depan nanti gitu. Karena kali aja kan, karena sekarang sudah zamannya AI gitu ya, artificial intelligence, mana atau Internet of Things, IoT gitu ya. Jadi segala sesuatu dihubungkan dengan internet. Ya kayak contohnya ada lagi kan, itu penjaga pintu tol gitu kan. Sekarang kan udah zamannya otomatis tuh pakai kartu gitu ya, pakai kartu. Sekarang kan udah nggak ada gitu. Nah makanya dari itu kita harus berpikir, kita sebagai engineer gitu ya, atau mahasiswa, atau bahkan yang cikal bakal menjadi pencipta lapangan kerja gitu ya. Ya kita harus berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan sesuai dengan perkembangan teknologi dunia saat nanti gitu ya. saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius. Sini Bapak Anies juga mengatakan bahwa apa tadi? 3 komponen tadi kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius. Nah, di ruang keluarga ini itu akan membentuk suatu karakter ya, khususnya karakter moral. Nah, berhubungan lagi kan dengan etika profesi gitu ya. Nah, kemudian di ruang sekolah ya, atau ruang pendidikan lah, sekolah ataupun kampus, itu akan menciptakan komponen yang kedua, yaitu kompetensi. Dimana kita akan dilatih berpikir kritis,
bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Ini benar kata Bapak Anies bahwa tadi tergantung dari dua ruang tersebut, yaitu ruang keluarga dan ruang pendidikan. 3 komponen tadi disiapkan: akhlak, karakter, literasi. Mereka akan siap untuk menghadapi apa saja. Kita sama-sama, mudah-mudahan sekolah-sekolah menyiapkan masa depan. Saya sekarang bertugas di pendidikan, padahal tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik. Didik anak-anak kita hanya akan dicatat sebagai amal yang sudah dimudahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi berdasarkan pemaparan yang Bapak Anies Baswedan sampaikan ya, mana terdapat tiga komponen proyeksi pendidikan Dapur ke-21, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Itu pasti akan ada hubungannya dengan etika profesi. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah komentar saya dari video pidato Bapak Anies Baswedan tentang pendidikan ya, yang judulnya proyeksi pendidikan di abad